Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Namirah TV, rekan-rekan dari Haraka Institute yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meluangkan waktu untuk belajar bersama, berbincang ulumul Quran atau studi Al-Quran, dan kita mulai di bulan yang mulia ini. Semoga perbincangan 10 menit tentang ulumul Quran atau studi Al-Quran ini bisa dinilai sebagai tadarrus Ramadan tahun ini dan menambah keberkahan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, kajian ulumul Quran itu dimulai dari keimanan. Jadi mula-mula yang membincangkan Al-Quran ini memang harus percaya dulu tentang Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimulai dengan sakralitas, dengan kesucian Al-Quran, dimulai dengan keimanan. Jadi secara ilmiah tidak bisa kita meneruskan perbincangan tentang ulumul Quran jika sudah didahului oleh keraguan apakah kitab ini datang dari Allah atau bukan. Kalau perbincangannya tentang apakah kitab ini, Al-Quran ini wahyu atau bukan, maka kita tidak bisa membincangkan ulumul Quran lebih lanjut. Kita bicara aja dulu ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid yang berbicara tentang nubuat. Jadi ini pengantar dari studi Al-Quran kita yang nantinya akan berlangsung. Perbincangan tentang ulumul Quran harus didahului dengan keimanan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu. Nah, kalau sudah itu mapan, barulah kita perbincangkan apa yang akan selanjutnya menjadi perlu di dalam kajian-kajian ulumul Quran. Pertama, bahwa Al-Quran itu wahyu. Dan ini murni keimanan. Dimulai dengan pengakuan bahwa Muhammad itu Rasulullah, dengan pengakuan bahwa ada di dunia ini orang-orang yang diutus Allah sebagai Nabi. Jadi jika masih meragukan Nabi Muhammad, untuk apa membahas ulumul Quran? Ini yang terjadi dengan para orientalis di Barat yang banyak sekali meragukan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu asli atau banyak sekali di situ ucapan manusia di situ. Kita akan bahas, ya. Apakah betul Muhammad itu menyampaikan saja wahyunya, ataukah itu karangan Muhammad, ataukah itu ada pihak-pihak yang melakukan intervensi di dalam pewahyuan Al-Quran. Karena memang nanti akan kita jumpai apa yang ada di dalam Al-Quran itu juga tidak jauh berbeda. Banyak hal yang sama dengan apa yang kita ketahui di dalam kitab suci agama lain. Ya, nanti kita akan bahas apakah Muhammad betul-betul menerima wahyu dari Allah, ataukah Muhammad ini sebenarnya adalah seorang pembelajar yang kemudian dalam tanda petik melakukan plagiasi terhadap kitab-kitab suci yang lain yang turun sebelum Al-Quran, sehingga isinya mirip, kandungannya sama. Nah, nanti kita akan sampai di sana. Cuman sebelumnya ditekankan bahwa perbincangan tentang ulumul Quran harus dimulai dengan keimanan terhadap wahyu. Apa itu wahyu? Nah, di dalam ajaran kita ini, ajaran Islam ini, ya, ada keimanan tentang kenabian, dan ini menjadi salah satu rukun atau menjadi salah satu elemen yang harus dipercaya bulat-bulat bahwa di dunia ini ada nabi, nubuat namanya itu. Setelah kita beriman ada Allah, beriman bahwa Allah itu satu, ya. Bagian kedua dari
ilmu tauhid atau keimanan adalah percaya bahwa di dunia ini ada manusia yang seperti kita ini, tapi diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, para alim telah menyebutkan bahwa nabi-nabi Allah atau orang-orang yang dipilih Allah ini banyak, berjumlah 124.000. Ini ada di dalam kitab misalkan Aqidatul Awam. Dari 124.000 itu ada nabi yang memiliki tugas-tugas spesial, yaitu tugas tabligh atau menyampaikan risalahnya. Karena sebagian yang menerima wahyu itu tidak memiliki tugas menyampaikan. Yang diberi tugas menyampaikan ini berjumlah 313. Dan ini ada juga di dalam literatur ilmu tauhid yang menjadi fundamen dalam keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Dari 313 itu 25 nama yang harus kita ketahui, ya, di dalam Aqidatul Awam kalau bisa hafal, diketahui, dipercayai ada 25 nabi dan rasul, ya. Jadi dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Dari 313 itu ada yang wajib diketahui yaitu 25. Dan dari 25 itu nanti masih akan dipecah lagi, akan di ranking lagi, ada 5 yang disebut ulul azmi minar rusul, ada nabi-nabi pilihan. Dan di ujung kualitas seorang nabi, di ujung ada Rasulullah SAW yang merupakan bintangnya para bintang, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita tidak akan berbincang itu, tapi perbincangan tentang Al-Quran harus dimulai dari sana. Jadi kita membahas Al-Quran sudah lebih dulu percaya bahwa ada yang namanya wahyu. Kenapa kita percaya ini? Dan ini menjadi setting dari rangkaian ulumul Quran, ya. Karena ya Al-Quran itu wahyu. Jadi kalau di awal-awal sudah tidak percaya ada nabi, ngapain kita bicara tentang Al-Quran? Jadi penting, karena sebagian orang tidak percaya ada wahyu. Ya. Kita akan coba itu, bahwa mungkin nggak wahyu itu terjadi. Ya. Di dalam kajian kita, wahyu itu atau yang disebut sebagai pemberitaan langit itu, ya, jaizun aklan, ya, secara logika dia mungkin terjadi, dan memang mungkin terjadi. Sesuatu itu masih berada di dalam wilayah imkaniyat, mungkin terjadi, bukan mustahil. Artinya seseorang menerima berita dari Allah, bisa saja. Nah, yang kedua, waqi'un fi'lan, apakah betul-betul terjadi? Nah, ini repot, ya. Bagaimana kita akan membuktikan, ya, bahwa betul-betul di salah satu malam dari malam-malam Ramadan ada malaikat yang turun ke gua mendatangi Muhammad yang saat itu sedang tahannus, sedang bertapa, ibaratnya berdiam diri, ya, bertahannus, berdiam diri di gua itu. Apakah kejadian pewahyuan ini adalah satu momen sejarah ataukah itu pengalaman subjektif? Apakah itu pengalaman orang per orang yang tidak bisa dibuktikan oleh orang lain? Nah, ini para ulama, para cendekia, baik yang muslim maupun non-muslim berbincang masalah ini. Apakah mungkin pewahyuan itu dibicarakan sebagai fakta yang bisa dibuktikan? Nah, maka sekali lagi, ya, kalau mau berbincang Al-Quran, terlebih dahulu kita harus meyakini bahwa wahyu itu mumkinul wuqu', bahwa wahyu itu bisa terjadi, dan wahyu itu mungkin terjadi. Selanjutnya kita barulah akan membincang apakah wahyu itu betul-betul terjadi, dan apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul diangkat oleh Allah sebagai nabi dan betul-betul menerima wahyu. Kita akan bicara ini di dalam 10 menit yang lain tentang pewahyuan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita meneguhkan iman kita bahwa asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah,
dan kita mengakui bahwa Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Selama kita meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah, berarti kita sudah mengimani ada wahyu yang turun kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah Al-Qur'an yang hingga hari ini kita baca dan kita ulang-ulang, kita tadarrus di bulan ini banyak-banyak. Semoga perjumpaan 10 menit mengawali studi kita tentang ulumul Quran, dan kita akan melanjutkan perbincangan ini di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.